Halo, apa kabar kalian? Gimana? Kalian udah pada ambil unit ini? Aduh, gimana sih? Ini gila. Apa ya? Susah mau ngomong. Buat kalian yang mau ngambil unit ini sih buat pemula. Khususnya ini aku mau ngasih tahu seperti apa unitnya yang harus pertimbangkan untuk melihat unit ini. Kali ini aku ada di Heritage ya, di bawah jembatan sini. Kayaknya view-nya bagus banget dari sini. Dari sini. Tuh. View-nya cantik. Oke, sebelumnya saya terima kasih dulu buat kalian yang udah subscribe, udah like, udah share. Bahkan nih penonton di video yang sebelumnya ini ada yang sampai menginjak 9.000 penonton. Gila sih, buat aku itu banyak banget. Karena ini nih. Jadi kalian bikin aku itu makin rajin buat ngupload videonya. Seperti itu. Oke, ini aku mau jelasin ya buat pemula banget ini. Seperti apa sih dan apa aja yang harus diperhatikan. Oke. Kenapa aku ngambil unit ini? Yang pertama, kita dari atas dulu aja deh, dari atas. Untuk speedonya, dia itu bentuknya udah seperti ini ya, LCD ya. Terus dari depan lampunya juga dia ring light kayak gini, ada ringnya, O-ring. Terus ininya LED. Terus ratingnya, cuman dia ratingnya bunyi ya waktu dipakai dia bunyi karena menandakan bahwa ini tuh sepeda listrik kan nggak ada suaranya tuh, jadi bahaya banget kalau nggak ada suaranya. Terus dari atas ini ada sensor, dia itu nge-cut off. Jadi kalau seumpama kita mau ngerem, umpama ini kita nyalakan, ya kan? Nah ini kan tanda P nih. Nah sensornya ini itu gerak ketika kita pencet. Nah P-nya hilang. Terus waktu kita gas, ini kan jalan nih. Nah terus kita pencet rem. Nah itu keluar tanda seru. Nah jadi waktu ada tanda serunya gitu, kita pencet gas ini, dia nggak bakalan jalan tuh. Dia nggak bakalan jalan. Nah sininya juga tuh dia nggak jalan, sama sekali nggak jalan. Nah sini ada bar buat baterainya. Sini speedo, ini kecepatannya nggak begitu ini sih relevan. Kalau kecepatannya mindahnya dari sini. Nah terus ini tuh buat ngecek kekuatan baterainya. Jadi kalau seumpama nih kita gas, ya kan, kita gas, nanti dia tuh berkurang satu balok. Apalagi kalau seumpama sudah berjalan 10 km. Jadi selama aku pakai unit ini tuh, setelah berjalan 10 km, baloknya ini dia tuh berkurang satu. Tapi waktu gas dilepas, dia full lagi. Nah seperti itu. Itu dengan beban aku beratnya 52, kurang lebih segitu, 52. Berkurangnya satu. Nah sebelumnya kita bakalan lihat di sini awalnya. Nah ini 48 volt, berarti baterainya kita yang ada di sini itu normalnya 48 volt. Kalau seumpama waktu kita buka seperti ini, dia di bawah 48 volt, berarti baterainya udah habis dan cenderung di barnya ini dia pasti bakalan berkurang, bahkan sampai E gitu. Dulu pernah aku sampai E, sampai kaki itu harus dorong ya. Dan itu sepertinya bahaya banget. Jangan terlalu sering seperti itu. Jadi mendingan setelah dipakai dicas saja nggak apa-apa. Setelah dipakai dicas sekitar 10 kilo dicas, 10 kilo dicas. Nah untuk pengecasannya sendiri itu ada di sini. Dari sini. Nah ini nih. Nah seumpama nih kalian mau nyuci unitnya ini kan. Nah itu jangan sampai kena ini, apalagi dalamnya sini. Kalau seumpama diperhatikan dalam situ, nah itu banyak kontrolernya. Jadi kalau seumpama dicuci, aku sarankan sih nggak pakai tekanan tinggi ya, seperti itu. Nah untuk pengecasannya sendiri, dia itu dapat dari unitnya itu seperti ini. Nah terus keuntungannya kalau seumpama kita ngecas kondisi habis, terus sampai kita ngecas kita kelupaan gitulah, otomatis kan namanya kita ngecas kan lama nih, 7 jam nih, mulai dari habis total itu 7 jam. Nah ketika kita cas itu bahkan bisa lebih kalau dari habis semuanya ya. Kalau normalnya sih aku biasanya 5 jam udah penuh. Nah tapi keuntungannya kalau cuma pakai charger bawaannya
dia kalau seumpama udah penuh, chargingnya otomatis mati sendiri. Dia otomatis mati sendiri. Jadi dia meminimalisir overcharge. Buat kalian yang jaga-jaganya ya lewat situ. Jadi kalau seumpama chargernya sendiri udah rusak, mendingan aku saranin buat ganti. Seperti itu. Terus yang bikin aku suka itu, dia rapi banget. Nyusun kabelnya ini rapi banget. Rapi banget. Sama ininya rapi. Nah, terus setelah itu turun ke bawah. Nah, untuk di bawah suspensinya ajib banget. Ini suspensinya enak banget. Aku sampai nggak habis pikir kok bisa ya, enak banget ini buat di jalanan yang rusak, yang halus. Kalau halus nggak perlu dipertimbangkan lah. Kalau yang rusak itu enak banget. Dipakai itu enak. Terus cuman yang aku heran kenapa di sini tuh pakai stempet, pakai grease, bukan pakai oli. Tapi sebenarnya sih nggak masalah sih. Ini nggak begitu jadi masalah. Nah, terus untuk ban depannya dia udah pakai tubeless. Jadi kalau seumpama bocor, cara nambalnya hampir sama kayak sepeda motor. Terus rem depannya juga dia pakai tromol. Kalau seumpama dia habis, dia bisa pakai punya sepeda motor juga. Hampir sama, kurang lebih hampir sama. Nah, seperti itu. Kalau untuk ukuran bannya, ini ukuran 10, ring 10. Jadi kalau seumpama kita ini bannya sobek atau apalah udah habis, kita datang aja ke toko ban, cari yang ban ukuran 10. Cara gantinya sama aja. Dan kita coba kembali turun ke belakang. Nah, dari sini kita dapat konsol 2. Konsol 2 kontak on. Nah, ini kontak on. Kita juga dapat kunci keyless-nya. Maaf nih, tangan kotor megang-megang. Ini dapat kunci keyless-nya juga. Nah, tuh. Kalau ini channel YouTube aku ini. Seperti itu. Nah, untuk baterainya penyimpanannya ada di sini. Dan jangan khawatir, ini baterainya kan berat tuh. Satu baterainya bebannya 4 kilo. Kalau ada 4 piece, totalnya itu 16 kilo. Tapi dia di bawah ada penyangganya. Nah, itu ada penyangganya dari plat besi. Sama seperti keranjangnya. Itu ada plat besinya juga. Jadi kalau ada yang bilang nggak kuat, ya menurut aku sih kalau seumpama didudukin juga nggak kuat seperti itu. Terus kita lihat sini ada pangkanannya ini. Anjir, ini enak banget. Ini tanpa modifan, emang udah bawaan seperti ini. Ada, jadi nggak perlu aku modif lagi. Udah dapat dari bawaannya. Ya, ini juga mirip seperti sepeda motor, cuman ada kayuhannya. Sempat aku kayuh, pelan banget, jadi males buat ngayuh. Mending tinggal gas aja sih. Terus untuk joknya ini nggak bisa ditinggikan karena udah paten. Lagian ginian kalau sumpah ditinggikan itu kelihatan aneh banget, sumpah. Terus buat kalian nih, kalau seumpama mau jagrak 2 ini, apa ya jagrak 2 ya? Kalau di sini sih nyebutnya jagrak, tapi mungkin di standar 2 ya. Kan susah tuh, nggak ada pegangannya nih. Kalau sama mau di jagrak 2 ini nggak ada pegangannya tuh. Nah, tapi kalau kita lihat di bawah jok, nah ada semacam kail ini, kok kail sih, apa namanya, pegangannya. Jadi kita megangnya gini sambil di jagrak ini, tarik ke bawah, tarik ke belakang, seperti itu. Nah, dan lagi kita turun ke bawah. Ini tuh ada dinamo motornya. Nah, seperti ini. Ini tuh 500 watt. Bayangin aja, ini 500 watt. Sedangkan kita kalau seumpama pakai setrika, itu setrika biasanya itu 350 watt. Sedangkan ini 500 watt. Tapi jangan salah, meskipun dia 500 watt, tapi penggunaan listriknya itu waktu ngecas dia butuhnya cuman 120 watt. Yap, kurang lebih seperti itu, 120 watt. Jadi masih normal sih, nggak begitu menyakitkan lah. Dan selama aku pakai ini tuh udah sebulan lebih ya, 37 hari. Selama 37 hari itu yang aku rasain waktu pengecasan nggak ngaruh sama sekali. Aku biasanya sebulan listrik bayarnya 350.000. Ini juga bayarnya tetap 350.000, bahkan berkurang kayak gitu.
Terus selama aku pakai unit ini itu kan udah berjalan sampai 830 sekian lah, 830 sekian. Nah 800 kalau seumpama dibagi 30 km kan 1 liternya itu kan 30 km. 1 liter kan setara sama 30 km kalau motor normal nih, bukan motor yang irit nih, motor normal nih. Nah 800 dibagi 30 itu kan ketemu sekian lah. Nah kalau dikali Pertamax 14.500 itu bisa menghemat 300 sekian, 300.000 lah, 350.000. Jadi selama sebulan aku bisa menghemat uang yang harusnya keluar buat bensin itu kesimpan jadi tabungan seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum terjadi hal-hal yang aneh sih, karena perawatannya apa ya, nggak ada perawatan sama sekali. Beda sama motor konvensional nih, yang kayak yang lewat-lewat ini, dia perlu oli, perlu servis, perlu cek kabel sana sini, servis rutin. Nah kayak gitu. Kalau ini nggak ada sama sekali, kita nggak nemuin mesin motornya sama sekali, nggak nemuin. Jadi perawatannya cuma di baterai aja, cara kita ngerawat baterainya biar awet seperti itu. Terus kalau untuk di perjalanan normal boleh, kalau seumpama mau dipakai di jalan aspal nih, jalan raya boleh, tapi harus pakai helm ya. Kalau di Kota Malang sini aku kemarin lihat ada beberapa yang udah nerapin seperti itu. Seneng aja ada temennya. Dulu aku sendirian kayak gini kan, sendirian kayak kelihatan kayak aneh gitu loh. Tapi setelah lihat itu makin pede aja pakai unit seperti ini kayak gitu. Terus untuk hujan nih, gimana sih kalau seumpama unit ini kena hujan dan lain-lain? Kemarin aku udah 2 kali pakai unit ini dengan kondisi hujan, dan alhamdulillahnya normal, nggak ada kendala sama sekali. Kayak lambat lah, ngeblank lah, dan lain-lain itu nggak ada sama sekali. Tetap enak, tetap nggak ribet. Itu tetap nggak ribet, sama seperti motor pada umumnya. Nah kalau kita posisi berkendara seperti ini, jadi kelihatan, jadi kelihatan seperti sepeda motor pada umumnya, iya kan? Tuh, rapi banget. Bahkan di sini, di dalam juga rapi banget. Ini menurutku sih bagus. Terus ini sebenarnya dapat spion ya dari bawahnya, dapat spion. Sini letaknya, tapi ini ada tutupannya. Gak mau aku pakai spion karena keren gini, lucu gini sih, nggak ada spionnya. Dan kalau dilihat-lihat unit ini itu beda sama unit yang lain. Kenapa aku pilih yang ini? Karena lihat aja bentuknya itu cantik, kayak tubuhnya itu ya kan. Terus belakangnya sini tuh, nah tuh bagus banget. Terus bentuk rodanya, ada sandarannya ini ya, kayak gitu tuh bagus banget menurut aku. Jadi buat mbak-mbak, mas-mas nih, atau yang punya istri, siapa tahu yang punya anak, ini lucu sih, rekomendasi banget nih. Nah jadi buat teman-teman yang masih pemula, kalau beli kendaraan ini, unit ini itu kisaran dengan harga antara 5.100.000 sampai 6 jutaan tergantung tokonya. Kalau untuk perawatannya sendiri, ya itu tadi yang sudah aku sampaikan, itu nggak ada perawatan sama sekali, nggak ada. Paling buat saran aku sih, jangan overcharge. Terus usahakan kalau sudah 10 atau 20 km di charge. Terus narik gasnya juga pelan-pelan, jangan langsung di ketot dalam-dalam, jadi pelan-pelan aja. Terus perawatan baterainya dan bannya jangan sampai kempes. Jadi bannya ini usahakan keras. Banget. Ini keras banget, hampir nggak bisa dipencet. Tuh, nggak gerak sama sekali waktu dipencet. Ini keras banget rodanya. Ini keras banget. Tuh. Nah, ini kan ada garis hijaunya nih. Ada garis warna hijau. Nah, dia nggak sampai nyentuh garis warna hijaunya. Kayak gitu. Jadi harus keras banget biar enteng. Seperti itu kurang lebih. Terus joknya empuk banget, nyaman. Dan banyak kok teman-teman yang udah pakai unit ini katanya nyaman. Emang nyaman.
Terus dari bentuknya nih, aku yang paling suka itu sekali lagi tuh bentuknya. Beda sama unit-unit yang lainnya. Kayak gitu. Nah, jangan salah ya, dengan kendaraan ini dengan harga 5 juta sekian, itu termasuk murah karena baterainya sendiri satu itu harganya 300.000. Baterainya itu harganya 300.000. Kalau seumpama 4 baterai, berarti kan kita harus nyiapin uang 1.200.000 buat baterainya aja, belum buat motor dinamonya. Dinamonya itu kalau aku cek di Tokopedia atau di Shopee itu harganya kisaran 1.200.000. Berarti kan ini udah 2.500.000. Belum buat kontrolernya, belum buat ini speedonya, stangnya, sensor-sensornya, ban tublesnya, keranjangnya, dan lain-lain. Dengan harga segitu itu menurutku murah banget ini, worth it banget. Dan buat kalian yang harga murah itu ada, kalian pilih yang harga murah, harga 3,5, 2 juta, 2,5 juta, 4,5 juta itu ada, tapi kualitasnya aku nggak berani jamin. Jadi aku jelasin di sini itu cuman khusus buat unit ini yang udah aku pakai. Kalau seumpama kalian lihat video ini, terus kalian menerapkan di unit yang lain, aku nggak berani jamin karena aku pakainya yang ini, unit yang ini itu. Jadi buat teman-teman kalau seumpama pengen unit ini, ya cocok banget kalau lihat video ini. Tapi kalau cuman untuk buat referensi seperti apa sih rasanya naik sepeda listrik, nah boleh. Tapi kalau seumpama membandingkan hal lain, unit lain dengan unit ini, aku rasa nggak bisa jadi perbandingan karena aku belum pernah merasakan unit yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk unit yang lain mungkin next time lah. Kalau seumpama ini udah 1000 km, nanti aku bawa ke dealernya buat ngecek kira-kira ada yang trouble apa enggak, seperti itu. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau ada kurangnya bisa komen di bawah, ngasih saran, ngasih masukan. Mungkin aku lupa ngasih penjelasan tentang review sepeda ini. Jadi see you on next video.